Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya, kita mulai di modul kelima ini. Kita akan bahas riset kualitatif. Ciri-cirinya seperti apa, lalu juga bagaimana eksploratorinya, terus riset yang secara keseluruhan dan juga metodologinya. Nah, tentunya kalau kualitatif di sini adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh seorang peneliti, yaitu mengacu kepada fenomena, mengacu kepada masalah yang updating. Ini kalau kita teringat dalam sebuah skripsi, kira-kira apa, masalah apa, fenomena apa yang saat ini terjadi ya. Dan itulah yang harus kita lakukan sebuah analisis secara mendalam. Apakah dalam bentuk konteks, deskripsi, atau juga dalam bentuk pemahaman atau makna, atau juga dari sisi karakteristik ya. Makanya kalau kita masuk ke riset pasar yang dilakukan secara kualitatif, yaitu kita melihat seperti apa sih fenomena pasar. Pasar Cicadas, bagaimana sih fenomenanya? Pasar Cirahaurgelis, Pasar Kosambi, atau Paris Panjapa, ya apa sih fenomenanya? Atau mungkin City Walk ya. Lalu juga kita lihat dari sisi pandangan ya tadi. Nah, di samping kita melihat beberapa pandangan, kita juga akan tahu dari sisi referensi. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, ya ada referensinya. Muncul kan di layar ini muncul? Ya, baik ya. Lalu juga perilaku konsumen, ya bagaimana konsumen di pasar, di mall, terus bagaimana kondisi mallnya, Baltos misalnya, Paris Panjapa misalnya. Tapi juga ketika kita punya pandangan, kita juga ada dari mana ya. Jadi bukan kata orang ya. Jadi kan awalnya bisa aja kata orang atau awalnya dari retail mengatakan begitu, kita harus tahu sumbernya. Makanya dengan melakukan riset kualitatif, yaitu bagaimana bisa membantu sebuah perusahaan ya, yang memang kita dapat wawasan yang mendalam dalam hal apa, yaitu apa yang dirasakan oleh konsumen. Jadi konsumen itu terhadap sebuah pasar itu bisa merasakan, oh kalau animo masyarakat atau konsumen di pasar Cirahaurgelis berbeda dengan Kosambi. Ataupun juga pasar nasional, pasar tradisional dengan modern itu berbeda. Bagaimana konsumen tuh bisa merasakannya, lalu juga bisa memahaminya, lalu juga bagaimana interaksi antar produk, lalu juga bagaimana layanan mereka. Itu konsumen tahu banyak. Makanya terkadang konsumen itu kalau ke pasar, saya lebih suka di pasar A misalnya. Atau kalau di sebuah retail, saya mah senang di Citiling atau Ciwok, nggak mau di Paris Panjapa misalnya. Jadi konsumen sendiri sudah bisa tahu. Nah, kita sebagai mahasiswa yang melakukan riset dari sisi kualitatif, kita harus paham apa yang menjadi perilaku konsumen. Makanya nanti mahasiswa didorong ke mall ya, bagaimana perilaku konsumen. Kenapa dia tuh beli produk ini? Kenapa dia datang ke retail ini? Mereka punya referensi atau punya alasan. Dan itu mahasiswa harus terjun. Nah,
Seperti apa sih riset kualitatif? Riset kualitatif itu ada beberapa ciri, diantaranya kita lihat dari data alami atau natural setting. Jadi yang menjadi ciri khas kualitatif yaitu berawal dari sebuah peristiwa yang ada di kondisi di sebuah mall atau di sebuah pasar saat itu, ya, secara sosial gitu ya. Misalnya di Paris Panjapa, kira-kira apa sih yang menjadi animo di Citiling, apa di TSM, apa atau di pasar tradisional. Yang kedua adalah deskriptif analitik, yaitu sebuah pendekatan. Namun di sini berdasarkan pemahaman yang mendalam. Ya. Jadi kita betul-betul memahami, pertama, pemahaman tentang pasar itu secara global, bisa dibilang katanya, bisa dibilang menurut orang lain, bisa dibilang begitu, atau bisa dibilang menurut informasi yang ada di berita. Tetapi orang yang melakukan deskriptif analitik, ya analitik itu walaupun informasi awal katanya, referensinya dari YouTube, dari video, dari media sosial, dia langsung masuk. Apakah benar nggak sih informasinya? Yaitu melakukan sebuah pendalaman. Tapi ketika dia udah mendalami, ya, dia tidak akan menyalahkan informasi awal. Bisa dianggap itu informasi awal itu benar dan juga bisa dianggap itu salah. Tetapi ketika salah, dia tidak menghujat. Ketika benar juga dia tidak menyatakan benar sepenuhnya. Ya, tapi dia terus melakukan pendalaman sampai yang sebenarnya itu seperti apa. Itu adalah analitik. Sama skripsi juga harus analitik karena nanti akan ditanya sama dosen penguji. Kalau pemahaman kita masuk ke analitik, aman itu sidang. Dijamin nilai A. Tidak bisa, tidak bisa galau. Dia paham semuanya. Yang ketiga adalah by process, ya. Jadi yang paling bagus dalam sebuah riset itu tumbuh, pelan-pelan, taunya itu jangan langsung jeger, tahu, pingin cepat beres, tapi berproses, ya. Proses di sini adalah antara data primer, antara data sekunder, informasi dari orang lain atau dari siapa, ya, ya, itu digabungkan. Bener enggak sih? Nah itu ya. Nanti absen terakhir ya. Bener enggak sih setelah digabungkan? Apakah ini sesuai enggak? Jadi antara data awal dengan informasi itu digabungkan, terjadi sebuah proses penjelasan. Bagusnya ada proses sebab akibat, bagusnya ada proses saling menyambung. Nah ini ya yang dimaksud dengan berawal dari sebuah proses. Diambil dari data primer dan data sekunder. Yang keempat adalah dari induktif, ya, yaitu sebuah gagasan yang memang berawal daripada khusus hingga menjadi umum. Ya, ini induktif. Beda dengan deduktif, yaitu dari umum ke khusus, ya. Tapi dari hal yang umum, yang khusus nih, tentang daging nanti nyebar kemana, ya. Oke, induktif dan deduktif. Nah, namun bagaimana sifat induktif, yaitu tadi ya sudah dari khusus ke umum atau lebih luas. Ini harusnya deduktif ya. Ini salah ketik nih. Yang pertama adalah induktif ya, yang kelima berarti ini deduktif. Dari yang umum ke yang khusus ya. Oke, itu nomor 5. Sekarang masuk ke nomor 6, yaitu penelitian sebagai instrumen. Ya, karena di situ akan ada instrumen itu
variabel atau apa saja penunjang-penunjang yang lain ya. Nah, makanya ada penelitian dalam bentuk instrumen, yaitu dilakukan pendekatan secara analisis tapi berdasarkan pemahaman. Makanya nanti ada dimensinya bagaimana gitu. Terus pembahasannya bagaimana ruang lingkupnya lebih dalam ini. Jadi mendalami, memahami. Tetapi di samping kita ada instrumen, di samping kita sangat mendalami, tapi kita harus butuh maknanya. Jadi kedalaman maknanya. Nah, dari mana? Yaitu penggabungan dari pemahaman, ditambah data dan informasi. Jadi itu saling menjelaskan antara proses A, B, dan C. Jadi lengkap. Jadi kalau udah makna mah kita udah paham. Apapun nanti pertanyaannya, dibelok ke kiri, dibelok ke kanan, dibelok ke depan, ke belakang, kita nggak akan terkecoh karena udah masuk kepada kedalaman makna. Baik ya, kita berhenti sejenak. Ada yang lagi adzan ya. Ya, absen nanti terakhir. Kalau memang ada di antara kita yang menggunakan laptop ya, nanti kita coba sambil rekaman. Karena kalau saya melakukan rekaman ketika saya ke PPT jadi gelap ya. Ya, kita teruskan kembali.
Ciri dari kualitatif, makna dari kedalaman. Sekarang dilanjutkan dengan bagaimana penelitian kita itu terjun ke lapangan, langsung ketemu dengan orang-orang yang memang dianggap menjadi informasi bagi kita secara data primer tentunya. Namun di situ ada terjadi sebuah penyampaian gagasan dari hal yang deduktif tadi ya, induktif tadi, dari yang khusus ke umum, atau mungkin sebaliknya dari deduktif dari umum ke khusus ya. Nah, namun di sini ada kata fenomenologi, di mana peneliti melakukan kualitatif ya, yaitu dengan cara mengambil data primer, tapi si data primer itu didapat berdasarkan hasil observasi di lapangan, tapi di situ si karyawannya itu memberikan partisipasi ya, maksudnya seperti harusnya bekerja ini begini-begini gitu. Jadi lebih kepada emosionalnya terungkap bahwa begini loh harusnya seperti itu ya. Jadi kita menggali langsung dari orang yang memang menjalankan kegiatan itu. Jadi partisipasinya muncul. Jadi tidak hanya observasi itu tidak hanya oh ini dapat data ini loh langsung diambil. Oh data ini enggak gitu. Kita ada terjadi edukasi, ada terjadi sharing-sharing lah sehingga keluar emosi jiwanya atau dengan istilah partisipasinya muncul. Nah, itu partisipasi itu berdasarkan pengalaman dia gitu. Bahwa kerja itu sebetulnya begini-begini dan sebagainya. Nah, ini lebih kepada pengalaman seseorang. Nah, yang kita ambil, yang kita dapatkan informasi ini. Nah, artinya seperti kita kalau memang mempelajari ya yang dialaminya itu baik secara individu ya atau juga berdasarkan pengalaman atau fenomena yang sering terjadi. Nah, itu adalah fenomenologi, lebih ke pendalaman. Yang kedua adalah etnografi. Nah, di sini sebuah langkah atau strategi yang dilakukan oleh riset atau peneliti yaitu melakukan kombinasi di lapangan ya. Lalu bagaimana observasi di lapangan. Setelah ke lapangan, kita memahami fenomena, kebiasaan, historis ya. Tentu berdasarkan pengetahuan atau sumber-sumber atau juga budaya-budaya yang sering terjadi di dalam sebuah penelitian itu. Makanya di sini ada kata kombinasi, yaitu memadukan dari sisi lapangan, dari sisi observasi, dan juga fenomena lingkungan di sekitarnya. Lalu yang terakhir kita coba hermeneutik ya. Ini lebih kepada bagaimana kita memahami masalah, menafsirkan, memberikan pemahaman atau menerjemahkan karena ini kalau tidak berbanding lurus akan terjadi gagal fokus, gagal pemahaman sehingga nanti di praktek di lapangan itu antara harapan dengan kenyataan itu terlalu jauh. Ini udah. Nah, jadi yang barusan kita ceritakan, fenomenologi ya, lalu juga etnografi, lalu juga hermeneutik, studi kasus dan naratif ditambah dengan grounded teori ya. Kalau fenomenologi sudah, kalau etnografi ini lebih kepada lingkungan, hermeneutik udah ya, lalu juga studi kasus yaitu berdasarkan pada masalah-masalah dan juga historis ya perjalanan atau pengalaman. Lalu yang terakhir adalah menggunakan alasan atau dasar yaitu memilih grounded teori yang general. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana
dalam melakukan sebuah riset, tentunya kita berawal dari kira-kira ada masalah nggak sih? Nah ini kita temukan masalahnya. Lalu kita lakukan identifikasi. Lalu mana masalah yang potensinya? Lalu kembalikan, walaupun kita sudah tahu masalah yang potensi, tapi kita kembalikan kepada judul kita. Apakah masalah yang berpotensi ini sesuai dengan urusan kita atau tidak? Jadi sudah mulai ada pemilihan. Yang kedua adalah antar satu dengan yang lain atau ada beberapa temuan itu dilakukan perbandingan, yaitu dari beberapa sumber atau terjadi pada hasil dari pemahaman. Apakah memang itu sumber atau literaturnya sama atau sesuai atau ada gap. Nah, setelah itu dilakukan penetapan lokal. Tentunya ini lebih ke arah lokasi yang memang sangat sesuai atau relevan dengan judul yang sedang kita ajukan. Lalu tahap keempat yaitu pengolahan atau pengumpulan data. Tentu baik primer atau sekunder. Nah, sekunder bisa dalam bentuk wawancara, primer bisa dalam bentuk menggali melalui FGD, melakukan observasi, datang ke sebuah tempat dengan survei dan beberapa dokumennya. Lalu juga dari data-data yang ada itu juga harus dinyatakan istilahnya kebenarannya atau keandalannya. Maka kita gunakan analisis data. Apakah kita menggunakan konten analisis itu tergantung nanti judul atau bahan yang ada. Atau tematik analisis ya, atau naratif atau diskurs analisis. Nah, tentunya nanti kalau memang hasilnya kualitatif ya, maka kita akan temukan yang mendalam berdasarkan sebuah referensi yang ada dan juga perilaku konsumen. Nah, yang menjadi tujuan riset eksploratory yaitu bagaimana kita menghasil hal-hal yang baru. Jadi apa sih kebaruannya? Istilahnya yang belum tahu atau memang yang sedikit tahu. Nah, sehingga pada akhirnya kalangan atau masyarakat, lalu juga beberapa fenomena yang sifatnya kontemporer itu atau juga yang terkini itu bisa disimpulkan bersama. Makanya tujuan dari eksploratory adalah bagaimana mengeksplorasi fenomena atau masalah. Ya. Lalu juga melakukan beberapa pengetahuan yang memang berdasarkan ini lebih ke arah sumber ya, yaitu judul skripsi yang diajukan. Nah, yang menjadi ciri eksploratory tentu dari sisi sampel terbatas. Bisa 8, bisa 7. Ya. Kan biasanya bukan 8 atau 7, 15, 30 ya. Yang kedua adalah ada sesuatu yang memang kita dapatkan dari hasil kunjungan dalam bentuk primer atau sekunder. Apa sih yang kita dapatkan? Maka itu berdasarkan fenomena nantinya. Sebenarnya ini masalah apa? Lalu juga yang ketiga adalah dikaitkan dengan instrumen yang digunakan memang bisa menjadi sebuah informasi yang memang sebanyak mungkin. Jadi terus informasi itu dilakukan. Lalu juga mengumpulkan data primer dan sekunder ya. Data berdasarkan informasi awal, biasanya datang ke lokasi langsung dihimpun data-datanya itu adalah primer. Tetapi sekunder itu bisa melalui internet, bisa melalui media ya. Tahu-tahu kita tuh punya aja. Dan yang kelima adalah tentunya lebih ke arah bagaimana kita lebih terbuka. Ya, karena dengan terbuka kita betul-betul mendapatkan informasi yang memang sesuai dengan harapan.
Lalu jenisnya adalah primer ya, primer itu sekunder. Sekunder itu adalah yang diambil dari data-data tidak langsung ya, apakah melalui media, internet atau by phone ya. Yang kedua adalah penelitian kualitatif informal, di mana ini lebih kepada diskusi dengan konsumen atau dengan manajemen atau pegawai maupun yang lainnya. Jadi kalau kualitatif itu menggali semuanya. Lalu juga penelitian kualitatif secara formal ya, tentunya secara informal dan formal. Kalau formal ini lebih ke arah wawancara, diskusi, FGD, lalu seperti apa proyektifnya, lalu dari sisi kasus ataupun juga studi awal. Makanya penelitian eksploratory pada riset pasar ini lebih ke arah perilaku konsumen. Terutama ketika konsumen itu menerima produk baru, itu kelihatan. Yang kedua adalah kemampuan melakukan penyidikan, karena memang teknologi yang baru itu perlu kita perhatikan. Kira-kira apa sih? Ya. Lalu juga berikutnya adalah dampak teknologi baru. Ya, terasa ya sekarang itu banyak hadirnya para teknologi yang memang kepada orang-orang yang belum bisa menyesuaikan akan menjadi sebuah masalah baru. Sehingga diharapkan penelitian ini bisa mengeksplor segala masalah-masalah yang beririsan dengan kompleks, grup, dan juga yang beririsan dengan sosial. Nah, tahapannya yang pertama adalah pilih bidang apa yang kita akan selidiki atau riset. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang ketiga adalah tujuan. Lalu juga yang keempat, kumpulkan informasi selengkap-lengkapnya. Lalu juga yang kelima adalah rancangan pendekatannya, ini prosesnya. Lalu juga alat bantunya, lalu juga sumbernya dari mana, primer, sekunder, pasar modern atau pasar rakyat, atau e-commerce ya. Lalu juga kumpulan data sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Nah, ini sudah disusun. Akhirnya laporan berdasarkan sistematis ya. Nah, kalau komprehensif jadi lebih kepada kita menyelidiki sebuah topik atau masalah yang memang sangat luas pembahasannya. Ya, jadi lebih tujuan riset komprehensif untuk memahami fenomena alam. Lalu yang kedua adalah analisis menyeluruh terhadap aspek-aspek dalam sebuah topik seperti melakukan identifikasi fakta, lalu juga mencoba memahami sebuah konteks ya, lalu juga bagaimana hubungan sebab akibat dan juga sangat kompleks ya. Nah, adapun ciri-ciri komprehensif yaitu menggunakan pendekatan dengan sistem empiris dan terstruktur. Yang kedua adalah metode yang digunakan dalam hal eksperimen atau studi kasus. Ya. Lalu yang ketiga adalah pendekatan kualitatif yang kompleks ya, yang luas. Gitu. Ada yang induktif, ada yang deduktif ya. Dan yang keempat adalah membentuk regulasi ya dalam hal bagaimana hasil dari sebuah penelitian maju atau mundur. Dan yang terakhir adalah 5 pendekatan dari sisi holistik. Nah, ini adalah tahapan riset secara komprehensif. Yang pertama adalah menentukan masalah, lalu juga merumuskan, mendesain, lalu juga melakukan identifikasi partisipasi, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, dan juga pembuatan kesimpulan. Nah, di sini ada beberapa perbedaan eksploratory dan komprehensif. Jadi tentu tujuan dari penelitian, metodenya, dan analisisnya. Kalau eksploratory ini lebih ke arah fenomena yang memang kita tidak tahu. Tahu-tahu ada aja muncul identifikasi masalah, hipotesis, dan juga hasil dari sebuah penelitian. Nah, tentu kalau secara komprehensif kita didorong untuk lebih memahami
dan secara menyeluruh dan secara mendalam. Kita lanjut ya. Nah, lalu juga metode pengumpulan. Nah, lebih kepada sangat fleksibel atau terstruktur, namun ini lebih kepada wawancara. Jadi terus ditanya ya si wawancaranya sampai ketemulah kata observasi. Nah, tapi dari secara komprehensif berarti pengumpulan yang memang lebih terstruktur. Jadi bisa diambil dari hasil beberapa survei atau eksperimen. Dan yang terakhir adalah bagaimana analisis datanya. Tentu dilakukan secara deskriptif atau kualitatif ya, atau berdasarkan pada pola, tema dan sangat tren awal ya. Nah, ini adalah metode pada riset kualitatif, yaitu pendekatannya menurut Suyono ya, nanti dicari masalah kualitatif apa, jenisnya apa, studi kasus, etnografik, grounded teori, ya, sejarah. Dan ini adalah kualitatif dan non kualitatif ya. Misalnya di sini historis, di sini konsep, di sini studi kasus, di sini regulasi atau kebijakan. Nah, itu mungkin untuk masalah materi kita ya. Kita lanjut kepada tugas. Ini adalah tugas kelompok. Silahkan lakukan survei ke mall, Citylink misalnya, Paris Panjapa ya. Nah, dari situ lakukan observasi atau pengamatan atau diskusi wawasan. Nah, siapa yang ditanya? Yaitu konsumen ya. Bagaimana tadi tanggapan dia tentang pasar yang sering kita monitoring. Nah, di situ akhirnya dengan di mall observasi wawancara lalu membuat sebuah analisis ya. Jadi dari hasil kita survei ke mall diamati, keluarlah sebuah naskah baru yaitu hasil analisis, dan analisis itulah yang memang akan kita shoot dalam sebuah video secara mandiri ya. Nah, untuk makalah nanti akan kita kelompokkan per kelompok makalahnya ya. Jadi sesuai dengan yang dilakukan oleh kelompok yang dituju ya. Nanti kita gali nih ya. Kita coba nih tes satu-satu nih. Ahmad Saifuddin, kemana nih milih pasarnya? Alisa, Ayu Wahyuni, oh lagi tarawehan ya? Oke, ya nggak apa-apa. Ya nanti diskusikan ya sana ya. Oke. Iya kelompok. Jadi nanti cari di internet ya soal pertanyaan kepada konsumen ya. Nah, jadi kita itu akan mengetahui bagaimana sikap konsumen ketika berkunjung ke pasar tradisional atau ketika berkunjung ke mall gitu. Jadi kita tahu ya. Jadi yang menjadi alat bantunya yaitu materi ini. Kan tadi di awal sudah dijelaskan ya, kualitatif ya. Itu. Jadi kita mengetahui bagaimana kondisi sebuah mall atau pasar Cicadas. Oh, begini gitu ya. Berdasarkan kunjungan kita ke sana. Makanya nanti kalau bertiga opening bertiga dulu bareng. Nah, tapi kelompok ini atau tugas di pertemuan kelima itu kita ingin tahu sih sebetulnya perilaku konsumen itu bagaimana, benar enggak sih yang saya bahas gitu ya, perilaku konsumennya. Benar enggak, Mbak? Hmm? Hmm. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya kita tuh kan di situ tuh ada beberapa ini retail ya. Tenan di situ teh
Kan kalau ke mall mah banyak ya, misalnya tiba-tiba ke tempat sepatu, ke baju, ke tas, sok aja ketemuin. Nggak usah banyak lah, paling dua lah. Misalnya di situ kan ada tenornya, ada apalah, ada komputer, misalnya ada laptop, atau ada makanan, atau ada fashion, atau elektronik, dan terserah lah. Nah, kita ingin tahu tentang perilaku konsumen, ya. Lalu juga, boleh, boleh, boleh. Nah, ini tugasnya kan ada dua ya, ada kuis nih. Kuis tadi kan bagaimana kita mendalami konsumen ya. Ini mah kalau ini mah setelah kita ke mana ke mall ya, baru itu bisa terjawab nih. Bagaimana perilaku konsumen ya. Berdasarkan teori boleh, tinggal cari di internet atau berdasarkan hasil observasi ke lapangan ya, boleh. Yang kedua adalah analisis pasar kualitatif kan tadi ya sudah dijelaskan ya kualitatif tuh seperti apa. Lalu dilakukan riset eksplorasi. Nah, apakah dapat dalam mengidentifikasikan tren atau potensi peluang pasar ya ini. Dan yang ketiga bagaimana langkah-langkahnya. Jadi bagusnya sih ke ini dulu ke pasar dulu gitu ya. Bagusnya. Makanya ini di sini ada siapa aja nih? Atau saya sekalian absen dulu ya. Khawatir ada yang belum di absen nih. Muhammad Ramdan, Muhammad Ropik, Nadia Ardiani, Rida Dania, Dea Dewi, Ella Ella Aminatus Jahro, Ayu Wapi, Nunu Supriyata. Udah ya. Ada yang ditanyakan nggak? Ya, gimana Muhammad? Ya, kalau sekarang mah identifikasinya mengetahui perilaku konsumen kalau yang sekarang beda. Jadi sekarang mah perilaku konsumen itu seperti apa sih? Nah, jangan taunya dari apa misalnya dari ahli menjelaskan begini atau dari literatur narasumber begini, tapi gimana sih di lapangan gitu. Nah, dia akan ketahuan apakah benar nggak sih secara teori terus di lapangan pemahaman perilaku konsumen. Apakah ada gap nggak gitu? Oh, ternyata kalau di lapangan begini, oh kalau teori begini kan suka beda ya. Bisa, kan ada dua, ada pasar tradisional, ada pasar modern, ada e-commerce. Mau pilih yang mana, Muhammad? Saya iya, mau mau tradisional mangga. Jadi ada tiga pilihan, ya. Nanti diskusi sama kelompok. Pak, saya mah mau pasar tradisionalnya di mana tradisional teh sok? Muhammad di mana tradisional? Di Cimahi sok atau ya. Misalnya tiba-tiba ibu beli daging, sok tanya kenapa beli daging Nah, ya. Terus kenapa kenapa belinya di sini kan tukang daging teh ada tiga jongkok ya tanya. Jadi pertanyaannya jangan asal nanya, cari di internet dulu ya.
pertanyaan tentang perilaku konsumen. Nah, jadi kita ada bahan, baru ditanyain ya. Terus, kalau bertanya, jangan langsung bertanya. Kasih tahu dulu ini ada tugas. Kalau bisa dikasih gift. Kan dia juga malas ngejawab atuh, ya. Kadang menjawab juga asal. Kenapa? Ya enggak kan yang ditanyanya konsumen, bukan tenan. Kenapa izin? Kan pengunjung yang ditanya. Nggak usah izin ke perusahaan atau ke misalnya kalau misal ke Paris Panjapa, ke manajemen Paris Panjapa, enggak. Karena yang ditanya adalah konsumen yang datang ke retail ya atau ke pasar modern ya. Cum, Hah? Kenapa? Bukan tetap harus mall. Sena mau di pasar tradisional atau mau di mall atau mau di e-commerce, mau pilih yang mana? Saya mah cocok di mall, inilah misalnya nggak becek-becek ya, nggak bau-bau, ya sok di mall. Saya mah pingin di pasar tradisional di Cicadas karena deket, ya sok di Cicadas ya. Yang penting mah konsumen kita tahu perilaku konsumen teh begini ya. Enggak, pilih. Pilih Sena kan punya grup ya, udah punya grup belum? Nah, diskusikan dulu sama grup mau di mana gitu ya. Nanti pas opening di video bareng-bareng nanti pas eh, bertanya kepada konsumen, ada yang 2 orang bertanya, ada yang satu nge-shoot video. Makanya izin dulu gitu. Kita ambil aja 2 orang ya konsumennya. Tapi kalau dia ini dulu apa biasanya kita tuh dirayu dulu lah. Nanti mau dikasih hadiah atau apalah terserah. Kita tuh udah gampang-gampang susah ya ngasih berita tuh ya. Apalagi itu kan jawabannya privasi ya gitu. Kalau yang bagus mah mungkin tetangga diajak main, dia sebagai konsumen bisa, tapi tolong jawabannya jangan jangan dibuat lebih baik jawaban natural ya, seadanya ya. Jangan apa? Hah? Kenapa yuk? Kalau iya, kalau di e-commerce kan kita tuh harus beli barang dulu ya, satu ya. Ketika beli barang itu kan nanti Anda pesan ini nanti menghubungi lewat WA kan? Ya, setelah itu transaksi, ya kan? Kalau e-commerce. Nah, pada saat setelah transaksi baru kita teteh saya minta dibantu, kebetulan saya ada tugas ya, gitu. Tapi itu mah kan ke penjualnya ya. Tapi kalau e-commerce pembelinya kan nggak ketahuan kita ya. Iya, kecuali teman kita misalnya bukan mahasiswa kita atau orang lain tetangga di mana dia sering beli produknya di Shopee misalnya. Bisa, bisa. Mm-mm. Jadi nggak usah kemana-mana. Tapi itu ada ini ada video shoot diskusi ya, FGD lah, ya. Jadi bisa itu e-commerce ya. Jadi bukan bukan harus pasar modern aja, bukan ada 3 pilihan ya. Pilihannya mau di pasar tradisional mangga atau pasar modern mangga atau e-commerce mangga ya. Oke, ayo ya cukup ya. Ya, ya, ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, nanti silahkan dikerjakan. Ini videonya sudah saya rekam. Tapi kalau nanti ada slide-nya yang menghilang, saya mohon maaf ya. Jadi nanti itu ngesetnya harus double ini teh. Ada 2 laptop yang memang
satu untuk rekaman. Jadi si gambarnya nggak akan hilang ya. Tapi sekarang nggak apa-apa lah hilang juga ya. Yang penting mah paham. Baik, sampai ketemu kembali minggu depan. Sepertinya minggu depan terakhir ya, atau hari ini terakhir ya, saya nggak tahu ya. Yuni tahu nggak hari ini terakhir apa minggu depan? Iya, kalau kita mah beda ya, beda sekali-kali asinkron kan kemarin udah ya. Sekarang kita coba online ya. Oke ya. Nanti minggu depan kita pikirkan lagi apakah online atau asinkron ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.